Hadza la sayyidun wa la'allallahu an yusliha bihi baina fi'ataini minal muslimin. Kata Nabi, anakku ini la sayyidun, akan menjadi pemimpin. Wa la'allallahu, dan semoga Allah ayusliha, mendamaikan bihi dengan Hasan, baina fi'atain, antara dua golongan minal muslimin, dari umat Islam yang sedang bersengketa. Siapa? Ali dan Muawiyah. Jadi kenapa omongan Nabi ini jadi fitnah, Pak? Karena setelah Nabi ngomong begini, Nabi melakukan periodisasi umat Islam yang akan mengalami 5 periode. Pertama, periode nubuwah, periode kenabian, selesai dengan wafatnya Nabi 632. Kemudian periode al-khilafah ala minhajin nubuwah, periode para khulafa ar-rasyidin yang arif billah sesuai dengan metode kenabian. Tapi nggak lama dia, Pak, berlangsung hanya 30 tahun doang. Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, Utsman 12 tahun, Ali 6 tahun, 30 tahun. Jadi kalau ditanya khilafah muslimah yang benar, murni, fresh juice tuh, Pak, tuh yang 30 tahun itu tuh, Pak. Paham, Pak, ya? Selesai dengan wafatnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Periode ketiga, umat Islam di bawah Mulukan Adnan, raja-raja penggigit, dimulai dari 660 Masehi. Dimulai dari siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, Muawiyah ini sebagai tonggak dimulainya fase ketiga, disebutnya raja penggigit tuh, Pak. Kenapa enggak Rasyidah lagi? Monarki itu, Pak. Dia bikin dinasti itu. Siapa pemimpin sebelum Muawiyah, Pak? Hasan bin Ali. Nggak lama dia ngejabat, cuma 8 tahun. Namun secara politik ketika itu kaum muslimin, stabilitas politik kayaknya akan lebih stabil kalau pemimpinnya siapa? Muawiyah. Karena Muawiyah itu kapitalnya kuat dia, Pak. Dahsyat. Tapi dengan syarat ya Muawiyah. Syaratnya 3. 1, saya akan berikan kekuasaan kepada Anda, tapi kalau umur saya panjang, kembalikan kekuasaan itu kepada saya. Syarat yang kedua, kalau saya sudah wafat, tolong kembalikan kekuasaan Anda kepada siapa? Umat Islam. Syarat yang ketiga, saya minta Anda tolong jangan hina, jangan caci, jangan laknat bapak saya. Ternyata Hasan umurnya pendek, Muawiyah umurnya panjang. Kenapa pendek umurnya? Karena dipendekkan, diracun. Siapa yang ngeracunnya? Siapa yang ngeracunnya, Pak? Istrinya. Siapa yang nyuruh? Pak Yazid. Racun suamimu, nanti kamu aku jadikan permaisuriku tuh, Pak. Nah, yang kedua, kenapa istrinya Hasan menerima tawaran itu? Dia lihat suaminya itu dalam posisi secara politik udah lemah, Pak. Udah lemah, kanan kiri itu diganggu tuh kan. Istrinya materialistik nih, Pak. Diracun Hasan bin Ali itu, Pak. Ya, sebetulnya ini udah diprediksi oleh Nabi. Semua anak mantuku, semua cucu mantuku bersamaku di surga, kecuali istrinya Hasan. Nah, setelah itu Yazid jadi pemimpin, dinikah nggak istrinya Hasan? Enggak. Kenapa? Timbul kekhawatiran yang sama. Kalau dulu lakinya aja berani dia racun, lantas bisa diracun lagi nih. Akhirnya apa, Pak? Yang diracun tuh dia tuh. Senjata makan tuan. Nah, sehingga disebutlah awal Muawiyah itu Mulukan Adnan, raja penggigit, Pak.
Kenapa nggak disebut raja zalim, Pak? Penggigit doang. Karena jasa Muawiyah besar. Dialah orang pertama yang yang punya kontribusi dakwah melalui jalur laut. Dia itu seorang penulis wahyu. Sampai-sampai wafatnya Nabi memimpikannya, itu malaikat ratusan ribu berbaris dari Masjid Nabawi sampai mana, Pak? Damaskus. Ya, itu sebabnya disebut raja yang zalim, karena ada kontribusinya. Yazid jahat memang, Pak, tapi jangan habiskan keburukannya, ada baiknya dia. Karena Yazid orang pertama yang membawa pasukan kemana? Konstantinopel. Itu yang nggak seneng orang Syiah denger tuh, Pak. Pokoknya Yazid kudu habis, kudu jelek, nggak bisa. Disitulah kita mesti adil dengan dalil tuh, Pak. Katakan seadanya.